Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas dari manajemen fundraising zakat dan wakaf. Saya Peggy Dian Puji Wardani, NIM G05219025, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai tentang analisis perbandingan strategi fundraising mengenai dompet duafa, yatim mandiri, dan juga rumah zakat. Langsung saja yang akan kita bahas yang pertama adalah dompet duafa. Strategi fundraising dari dompet duafa yaitu menghimpun dan menginvestasi tanah wakaf uang. Dompet duafa Republika membuat program investasi wakaf uang yang digunakan untuk membiayai wakaf produksi, yang mana antara lain yang pertama adalah wakalah al-wakif, maksudnya outlet pembelian dinar emas dan dinar perak melalui wakalah al-wakif untuk keperluan transaksi dan investasi. Yang kedua adalah saham, maksudnya adalah dompet duafa menerima dan mengelola wakaf saham dari donatur dan dividen. Saham-saham tersebut langsung diterima oleh dompet duafa dan disalurkan sesuai amanah donatur. Yang ketiga, gedung institusi kemandirian. Gedung ini disewakan untuk berbagai acara seminar dan juga pelatihan. Yang keempat, Zamrud Wakif Junction. Maksudnya aset wakaf berupa food court yang terdiri dari 6 kios yang disewakan kepada para pedagang. Kemudian yang kelima berupa ruko, maksudnya adalah tempat yang digunakan untuk berjualan dan biasanya juga disewakan atau bisa ditempati oleh orang yang kekurangan akan ekonomi. Selain itu juga hasil uangnya digunakan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, Baitul wal Matawil. Maksudnya dompet duafa bekerja sama dengan BMT karena dengan menghimpun dan menginvestasi wakaf uang untuk permodalan di sektor mikro. Selanjutnya pada lembaga yatim mandiri. Yang pertama adalah metode direct fundraising. Maksudnya metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Sebagai contoh dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, direct mail, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang dan didistribusikan melalui surat. Kemudian yang kedua adalah telefundraising, yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara telepon kepada masyarakat calon donatur. Yang ketiga, pertemuan langsung, maksudnya adalah teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau donatur. Kemudian metode yang kedua yaitu melalui metode indirect fundraising. Maksudnya adalah metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Metode ini misalnya seperti yang pertama adalah event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk program sosial. Kemudian yang kedua melalui perantara, misalnya menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang lembaga dari rumah zakat. Strategi fundraising yang digunakan adalah dengan metode langsung dan juga metode tidak langsung. Maksud metode langsung adalah bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa secara langsung, seperti misalnya presentasi langsung, tayangan televisi dan majalah. Kemudian melalui metode secara langsung yaitu bentuk fundraising yang dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika, misalnya seperti menyelenggarakan event bakti sosial dan juga mengadakan pengajian secara langsung. Dan yang selanjutnya adalah strategi yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan yang lain. Rumah zakat cabang Semarang ini menyebarkan brosur dan juga melibatkan masyarakat pada kegiatan yang dilakukan. Sekian analisis presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.